Wabarakatuh. Kita sekarang membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah li ikhtiyari jinsil janin wa dhawabituhu. Jadi hukum-hukum syariah atau terkait dengan memilih jenis janin. Sekarang adalah al-hukmu syar'i li ikhtiyari jinsil janin, hukum syariat terkait dengan memilih jenis janin. Kalau kemarin kita bahas bahwasanya cara alami itu diperbolehkan, sedangkan kalau untuk cara medis itu terjadi beberapa perbedaan pendapat yang dimana perbedaan pendapatnya akan kita kupas di sini. Itu ya. Nah, ini sekarang. Sekarang langsung saja kita bahas ini. Nabda'u awalan bibayani hukmi ikhtiyari jinsil janin idza kana siyasah amah au ala mustawal ummah. Jadi untuk memilih jenis kelamin janin jika berada di lingkup amah atau berada di level umat atau levelnya level negara, level keseluruhan. Sebelumnya di sini ada bahwasanya hukum memilih janin menurut level umat atau menurut tingkatan negara, tingkatan umat keseluruhan. Kemudian ada juga hukum memilih janin untuk levelnya individu. Biwasail tibbiyah al-makhbiriyah, ini melalui cara-cara medis yang dilakukan di laboratorium. Jadi ada mustawa ummah, ada mustawal afrod. Mustawa ummah itu levelnya lingkup banyak orang. Kalau mustawal afrod itu lingkupnya lingkup individu. Jadi berdasarkan mustawa itu hukumnya juga beda. Sekarang kita bahas yang mustawa amah atau mustawal ummah. Mustawal ummah ini seperti yang saya sebutkan tadi, lingkupnya lingkup negara. Jadi seluruh negara atau seluruh orang misalkan ingin memilih jenis janin, semuanya pengen laki-laki semua atau semuanya pengen perempuan semuanya. Nah, yang seperti itu boleh apa tidak? Menurut jumhurul fuqaha, menurut jumhur minal muasirin, jumhurul fuqaha kontemporer, jadi ulama-ulama fikih kontemporer, itu berpendapat bahwasanya hukumnya haram. Tahrimu tahakum fi jinsil janin idza kana ala mustawal ummah. Kalau levelnya level umat atau levelnya level negara keseluruhan untuk memilih jenis janin, menurut jumhur fuqaha dan muasirin itu haram. Gitu ya. Dalil-dalilnya apa? Dalil-dalilnya berikut dalil-dalilnya. Yang pertama, at-tahakkum fi jinsil janin wa ikhtiyaru jinsin muayyan fihi makna tafdil jinsin ala jinsin. Menentukan jenis kelamin dan memilih jenis kelamin yang tertentu itu adalah tafdil, mengutamakan salah satu jenis di antara jenis yang lain. Jadi ada jenis laki-laki atau perempuan yang diunggulkan atas jenis yang lain. Nah, yang seperti itu bertentangan dengan ruh Islam dan ajaran-ajaran Islam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan mengubur bayi-bayi perempuan. Nah, gitu kan. Dan itu yang pernah dilakukan pada orang-orang Arab sebelum Islam. Maka yang seperti itu juga tidak boleh untuk menentukan jenis kelamin janin dan mengunggulkan satu di antara yang lain. Nah, biasanya orang-orang Arab itu kan lebih mengunggulkan kelamin laki-laki daripada perempuan. Kalau untuk mustawal ummah semuanya pengen anak laki-laki semua, itu bahaya, tidak boleh yang seperti itu. Kemudian yang kedua, yang bak nih, kama anallaha ta'ala qad khalaqa al-qaun wa lahu sunanuhu wa nawamisuhu at-tabi'iyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan ciptaan-ciptaannya dan memiliki sunnah-sunnahnya gitu kan. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah bagian dari bagian alam semesta ini. Dan laki-laki dan perempuan itu adalah terkandung di dalam ciptaan-ciptaan Allah. Maka harus terjadi keseimbangan untuk menjaga ciptaan Allah yang bermanfaat seperti ini. Harus ada tawazun, keseimbangan. Fala yajuzu ayu addiya bina al ilm ilal khuruj ala hadzal mizan. Maka kita nggak boleh keluar dari keseimbangan tersebut. Kalau kita keluar dari keseimbangan tersebut, maka keseimbangan tersebut akan terjadi masalah, ya khullu, ada ketidakberesan dalam keseimbangan. Wa huwa ma yantahi bila syak ila ikhlal bihayatil insan nafsu, dan itu akan memperkeruh kehidupan umat manusia.
Maksudnya keseimbangan ini gimana? Ya keseimbangan harus ada keseimbangan laki-laki dan perempuan. Kalau semuanya laki-laki semua dan tidak ada perempuannya, justru akan terjadi mafsadah di dunia ini. Ataupun sebaliknya, kalau semuanya itu mayoritas perempuan, laki-lakinya sedikit, juga akan terjadi mafsadah. Akan terjadi kerusakan. Maka tawazun, yang namanya keseimbangan dan mizan keseimbangan ini ya harus benar-benar digalakkan. Kalau menentukan jenis kelamin janin untuk level ummah diizinkan, semuanya misalkan dalam lingkup negara, semuanya harus punya anak laki-laki gitu. Maka anak perempuan akan kurang dan itu akan menyebabkan ketidakseimbangan alam semesta. Namun menurut Dr. Abdul Nasir, ini kan Dr. Abdul Nasir Abul Basol, itu boleh, dan Dr. Abdul Nasir Abul Basol ini menyelisihi hal itu. Yukhalifu khalafa itu menyelisihi hal itu. Menurut Dr. Abdul Nasir Abdul Basol ini boleh. Idh yara bi annahu law ikhtala at-tawazun bainad duktur wal inat bainadz dzukur wal inas fil mujtama' li darajah tawassul ila syuyu'il jarimah wal fasad wal itmilal. Nah, menurut Dr. Abdul Nasir itu boleh kalau misalkan ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan itu terjadi. Maka diperbolehkan memilih jenis kelamin janin dengan cara medis untuk level umat. Boleh. Misalkan dalam satu negara sudah pakai cara alami semuanya, ternyata yang lahir mayoritas perempuan, laki-lakinya kurang. Nah, menurut Dr. Abdul Nasir ini boleh untuk level negara ikhtiyaru jinsil janin, semuanya anak-anaknya nanti anak laki-laki untuk menyeimbangkan hal tersebut. Itu kalau menurut Dr. Abdul Nasir. Namun menurut penulis buku ini, la natafik ma'ahadar ra'i. Menurut penulis buku ini itu nggak setuju saya dengan dengan idenya atau pendapatnya Dr. Abdul Nasir itu. Mengapa? Karena nggak ada ceritanya nggak seimbang. Allah itu menciptakan pasti keseimbangan. Sebagai contoh gini, mungkin kita sering mendengar ya bahwasanya di dunia ini itu paling banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Mungkin antum pernah sering dengar seperti itu ya. Namun faktanya setelah dilakukan sensus di seluruh dunia, laki-laki dan perempuan itu ternyata seimbang. Nggak ada ceritanya perempuan lebih banyak daripada laki-laki, nggak ada. Mungkin kalau antum di Mesir, mahasiswi Indonesia lebih sedikit daripada mahasiswanya, yaitu karena mahasiswa sama mahasiswi yang di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri dan seluruh dunia, yang namanya perempuan, jumlah perempuan itu sama dengan jumlah laki-laki. Nah, itulah makanya terjadi karena Gusti Allah sudah menciptakan keseimbangan tersebut. Nah, kalau misalkan untuk level negara atau level umat difatwakan harus memilih satu jenis kelamin, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Kalau terjadi ketidakseimbangan, terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah, kayak itu sekarang. Nah, sekarang hukmu ikhtiyari jinsil janin ala mustawal afrod biwasail al-makhbiriyah. Jadi sekarang kalau tadi levelnya level mustawanya mustawal ummah, sekarang mustawanya mustawal afrod atau levelnya level individu, orang per orang. Jadi cara memilih janin tapi untuk level orang per orang. Untuk level orang per orang ini, orang A datang dengan orang B datang, keadaannya berbeda, fatwanya bisa berbeda. Nah, seperti itu. Ini mustawal afrod sekarang. Biwasail makhbiriyah ini apa? Dengan cara laboratorium atau dengan cara medis yang dilakukan di laboratorium. Jadi makhbiriyah ini laboratorium. Ikhtalafal fuqaha al-mu'asirun fi hukmi ikhtiyari jinsil janin wa tahakkum fihi ala mustawal afrod. Jadi terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapatnya ada 4 aqwalun arba'ah. Pendapat yang pertama ya. Innahu la yajuzu tahakkum fi jinsil janin awil ikhtiyar nau bihadhil wasail al-makhbiriyah mutlaqan. Tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak itu apa? Tidak boleh apapun alasannya. Nah, itu maksudnya mutlak itu seperti itu. Tidak boleh secara mutlak. Maksudnya nggak boleh apapun alasannya kalau ada seseorang laki-laki atau perempuan pengen menghendaki anak laki-laki atau perempuan dengan cara laboratorium. Saya pengen bayi laki-laki pergi ke laboratorium. Nggak boleh apapun alasannya. Boh darurat, boh apa, nggak boleh. Ini menurut pendapat pertama. Menurut pendapat kedua, saya utarakan dulu. Ini pendapat kedua. Menurut pendapat kedua, yubahu ikhtiyari jinsil janin mutlak, boleh apapun alasannya. Nah, ini kalau pendapat pertama nggak boleh apapun alasannya. Kalau pendapat kedua boleh tanpa alasan. Apapun alasannya yang pasti boleh ya, pendapat kedua. Kalau pendapat ketiga,
Innahu yubahu ikhtiyari jinsil janin bituruk al-makhbiriyah mata da'at ila darurah awil hajah manzilah darurah. Menurut pendapat ketiga, boleh dengan syarat adanya darurat ataupun adanya hajah, yang dimana hajah ini derajatnya turun kepada derajat darurat. Jadi saya jelaskan, darurat itu sesuatu yang sangat-sangat urgen, kalau tidak dikerjakan dia akan mendapatkan bahaya atau bahkan bisa meninggal, itu darurat. Tetapi kalau hajah, sesuatu yang sifatnya sangat urgen, tapi kalau misalkan hajah ini tidak terpenuhi, dia nggak sampai bahaya, tapi hidupnya akan susah. Nah, hajah ini posisinya berada di atas darurat. Darurat itu paling bawah, darurat ini hajah di sini. Darurat ini kalau nggak dilakukan dia akan meninggal. Kalau hajah nggak dilakukan dia masih bisa hidup tapi dia susah. Jadi hajat ini posisinya masih di atas darurat. Namun yang sesuatu yang namanya hajat itu ternyata dalam hukum fikih dihukumi sama dengan hukum darurat. Jadi kalau orang statusnya sudah sampai hajah, itu boleh melakukan, dia posisinya sama seperti posisi darurat dan boleh melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Jadi pendapat ketiga ini boleh asalkan dia berada dalam keadaan darurat atau berada dalam keadaan hajah, yang dimana hajah ini derajatnya turun kepada derajat darurat. Kayak itu. Pendapat yang keempat sekarang, tawakuf. Tawakuf itu apa toh? Abstain. Abstain itu apa toh? Tidak berpendapat. Mengapa tidak berpendapat? Karena masih belum jelas ini memilih jenis janin ini. Apakah janinnya nanti akan bisa selamat apa tidak? Maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Nah, karena hasilnya masih belum jelas, maka tidak bisa dilakukan penelitian lebih lanjut. Karena tidak bisa dilakukan penelitian lebih lanjut, maka tawakuf, yaitu berhenti, tidak bisa menghukumi. Ini namanya tawakuf, abstain. Jadi dalam ijtihad itu ada menentukan hukum A, B, C, D, ada juga tawakuf, namanya abstain. Yang namanya tawakuf ini banyak juga terjadi di kalangan ulama-ulama kontemporer, hanya saja tidak terlalu populer di kalangan kita. Jadi abstain itu tidak berpendapat, saya tidak tahu hukumnya apa, bisa dikatakan tidak tahu karena kasusnya belum diketahui secara cermat. Kayak itu ya. Sekarang dalilnya. Dalil dan munakosyah, ini ada beberapa dalil dan ada munakosyah. Munakosyah itu apa toh? Munakosyah itu bantahan terhadap dalil tersebut dan didiskusikan. Pendapat pertama mengeluarkan dalil kemudian dibantah dalilnya. Ini nanti akan saya kupas. Kalau misalkan munakosyahnya bisa kita kupas ya kita kupas, kalau enggak ya kita kupas dalilnya saja ya. Ini sekarang dalil pendapat pertama. Istadalla ashabu al-qaul al-awwal qailun bi adami jawazi ihtiyari jinsil janin bil wasil makhbariyah mutlaqan, dengan kitab, dengan sunnah dan juga dengan makul. Dari pendapat pertama yang berpendapat enggak boleh secara mutlak, enggak boleh apapun alasannya. Dalilnya yang pertama dari kitab, dari sunnah dan juga dari logika. Makul itu logika. Yang pertama adalah qaulnya Allah Ta'ala, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahibu liman yasha inatsan wa yahibu liman yasha dzukuran. Ini yakhluqu ma yasha yahibu liman yasha inath wa yahibu liman yasha dzukur. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan apapun yang dikehendaki Gusti Allah, entah itu laki-laki atau perempuan. Jadi memberikan anak laki-laki atau perempuan itu adalah kewenangannya Gusti Allah. Manusia tidak boleh berwenang karena kewenangannya itu berada di tangan Allah. Wajud dalalahnya itu adalah segi dalilnya. Sudah saya jelaskan tadi bahwasanya tadullu Allah lahu mulkus samawati wal ardi yatasarrafu fi ma yasha. Intinya memberikan anak laki-laki dan perempuan itu adalah wewenang Gusti Allah. Kalau manusia itu Kalau manusia itu ikut campur, itu dinamakan seperti wa ikhtiyaru jinsil janin innama huwa tadakhul fi masyiatillah. Kalau manusia ikut campur berarti itu adalah turut ikut campur dalam hal kehendak Allah. Sementara menentukan laki-laki dan perempuan itu adalah wewenangnya Gusti Allah, bukan wewenangnya manusia. Lah kalau kamu ikut menentukan jenis kelamin janin dengan cara laboratorium, maka itu termasuk ke dalam ikut campur sesuatu yang sebenarnya bukan urusan manusia tapi urusannya Gusti Allah. Nah, itu. Kemudian dibantah yunaqisu wajud dalalah, dibantah ini dalil yang pertama. Yang pertama adalah anak ikhtiar jinsil janin la yu'adu tadakhulan fi masyiatillah. Itu enggak masuk ikut campur, itu namanya, enggak ikut campur. Kenapa? Inama huwa akhdhu bil asbab. Itu hanya mengambil sebab saja, enggak ikut campur. Tetap wewenangnya ada di wewenang Gusti Allah. Kita hanya mengambil sebab-sebab saja. Ini adalah munakosyahnya. Kayak itu ya. Munakosyah yang kedua nanti dulu. Kemudian ini dalil yang kedua. Tadalu bi qouli ta'ala Allah ya'lamu tahmilu kullu unnath wa ma takhidu al arham wa ma tazdadu kullu syai'in indahu bi maqadir. Ini
Allah lah yang mengetahui apa yang kamu hamil, apa yang kamu kandung, apakah itu perempuan gitu kan, dan sebagainya. Itu dalil pendapat kedua. Wajhud dalalahnya adalah anna hadhil ayat tadullu ala anna ilma ma fil arham huwa minal umur allati ikhtassa Allah taala. Jadi untuk mengetahui jenis kelamin itu adalah jenis kelamin yang dikandung manusia. Itu sebenarnya adalah perkara-perkara yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Nah, ini menurut dalil pendapat kedua. Menentukan jenis kelamin ini laki-laki atau perempuan itu adalah perkara yang hanya khusus Allah saja yang tahu. Nah, tuh. Kemudian adalah dibantah di munakosyah, itu dibantah. Bantahan yang pertama bahwasanya yang dimaksud itu bukan, yang dimaksud di situ adalah qaulul kahan wal munajimin, kata-katanya dukun dan juga para ahli bintang, ahli nujum. Jadi yang dimaksud dengan apa yang dikandung manusia laki-laki dan perempuan itu adalah perkara-perkara yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Itu sebenarnya hanyalah bantahan untuk para dukun dan bantahan untuk para ahli nujum. Bukan untuk dokter, karena dokter itu hanya mengambil sebabnya saja. Tetap perkaranya dilimpahkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Yaitu dalil pendapat ya. Nah, kemudian dari sunnah. Dalil yang kedua adalah dalil dari sunnah. Tadi kan ada 3, kitab, sunnah, sama makul. Sekarang yang dalil dari sunnah, yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW berkata, mafatihul ghaibu khamsun la ya'lamuha illallah. Jadi sesuatu yang sifatnya ghaib itu adalah 5 yang gak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan. Salah satunya adalah, nah ini, wala ya'lamu ma taghidu al-haram illallah. Jadi enggak boleh ada yang tahu apa yang ada di dalam rahim kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ini sama seperti dengan dalil pendapat pertama, dalil-dalil yang dari Al-Qur'an tadi, bahwasanya urusan laki-laki atau perempuan dan urusan yang ada di dalam rahim itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, manusia nggak boleh ikut campur. Tapi sudah dibahas bahwasanya itu kita nggak ikut campur, kita hanya mengambil sebab saja. Tetap untuk perkaranya adalah dilimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Udah, itu munakosahnya nanti dulu. Nah, sekarang ini dalilnya dari segi makul, dari logika, dalil logika. Ada beberapa sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, satu dzari'ah, ya namanya mencegah sesuatu yang bersifat merusak. Ilal mahram, mencegah kerusakan kepada sesuatu yang sifatnya mahram. Karena kenapa? Karena ikhtiaru jinsil janin yu'addi ila katsir minal mahdzurat. Karena memilih jenis kelamin janin itu banyak bisa menyebabkan sesuatu yang sifatnya berbahaya. Bisa bayinya bisa cacat, bisa nggak normal dan sebagainya. Nah, itu sesuatu yang sifatnya mahdzurat. Mahdzurat ini bukan hanya cacat, bukan hanya nggak normal, tapi juga manusia kebanyakan itu pengen anak laki-laki daripada anak perempuan. Nah, kalau ini misalkan dilaksanakan, maka jumlah laki-laki akan lebih banyak daripada jumlah perempuan, dan itu namanya mahdzurat, berbahaya. Nah, itu wa ma huwa qad ya'addi ila ikhtilal tawazun mujtama, dan itu adalah bisa menyebabkan ketidakseimbangan masyarakat. Ini kayaknya orang Arab itu kok kayaknya seneng banget ya anak laki-laki ya. Sementara kalau di Indonesia sebenarnya seimbang sih antara anak laki-laki dan perempuan. Kalau saya sendiri sebenarnya ya anak perempuan itu lebih lucu gitu. Tapi enggak tahu orang Arab kok senangnya anak laki-laki semua ya. Beda negara ini. Oke, sekarang dimunakosahkan. Oke, tadi disebutkan secara makul bahwasanya kalau diperbolehkan akan terjadi ketidakseimbangan. Kemudian dibantah bahwasanya bi annana naqulu bi jawazihi dzawati tamta'u minal ikhtilal tawazun fanahnu naqulu bi jawazihi ala mustawal afrad. Oke, itu kan untuk mencegah ketidakseimbangan, itu kan levelnya level umat, ya kan, levelnya umat, dan kita kan nggak setuju. Tapi kalau untuk level pribadi ke pribadi, ini kan levelnya level pribadi ke pribadi, maka fatwanya juga harus berbeda. Nah, itu ya kan. Kemudian sisi yang kedua, anna ba'd turuq fi ikhtiyari jinsil janin qad yu'addi ila ikhtilatin nutaf. Jadi beberapa cara untuk memilih jenis janin itu kadang-kadang bisa terjadi tercampurnya sperma, dalam artian spermanya bisa tertukar, bukan dengan spermanya yang seharusnya sperma suaminya bisa tertukar dengan spermanya orang lain. Kemudian habis itu dibantah bahwasanya bi annana nuqayyidu bi jawazi syartil amni ikhtilatil ansab fa tajri al amalah fil maraqis at-tibbiyah mufik biha.
itu kita memperbolehkan memilih jenis kelamin itu ya harus ada syarat-syaratnya. Salah satu syarat-syaratnya adalah dilakukan. Syarat-syaratnya itu dilakukan proses tersebut atau praktek tersebut dilaksanakan di markas medis yang terpercaya banget. Jadi kalau hanya dilakukan orang per orang kan tidak bisa, itu harus di markas medis yang benar-benar bisa dipercaya, tidak terjadinya percampuran nasab. Nah, seperti itu. Ini kayaknya panjang sekali videonya ya, tidak apa-apa. Sekarang adalah wajh tsalitsnya. Kalau wajh ats-tsalits. Inna tahakum fi jinsil janin taghyirun li khalqillahi ta'ala. Bahwasanya tahakum fi jinsil janin itu masuk kepada mengubah ciptaan Allah gitu. Mengubah ciptaan Allah. Kemudian dibantah yunaqisu dzata. Ya kita enggak terima li anana lanaslam, kita enggak terima itu. Bi anna fi dzalika taghyir khalqillah. Kita enggak terima kalau itu mengubah ciptaan Allah. Karena kenapa? Karena mengubah itu sesuatu yang sudah ada. Sesuatu yang sudah terjadi dan sudah terbentuk. Sementara memilih jenis janin, itu janinnya belum terbentuk, maka nggak ada mengubah ciptaan Allah. Nah, gitu. Ya memang logis juga sih. Sesuatu yang namanya mengubah itu berarti sesuatu harus sudah jadi dulu. Tetapi kalau memilih sesuatu itu belum jadi dan kita baru memilih. Nah, seperti itu. Oke ya. Sekarang wajh robi, banyak sekali ini ternyata dalil makulnya. Anna ikhtiar jinsil janin yalzum minhu kashful aurah al-mughalladhah amamat tib al-ajnabi. Iya, memilih jenis kelamin janin itu bisa membuka aurat, ya kan, bisa membuka aurat yang aurat berat. Aurat berat ini apa toh ya? Sistem kewanitaan itu seperti vagina dan sebagainya itu aurat berat wanita. Dan itu harus dibuka di depan dokter asing, dan itu kan termasuk membuka aurat gitu kan. Kemudian dibantah yunaqisu dzalika bi anna la naqulu bi jawazi ikhtiar jinsil janin mutlak. Kita enggak menyebutkan itu mutlak, tapi dengan kaidah-kaidah inama qayyadnahu bil hajah. Nah, tapi kita harus kita benar-benar membatasi apabila itu harus ada sifat-sifat khusus, harus ada keperluan-keperluan yang sifatnya darurat atau hajah. Nah, kalau sifatnya sudah darurat dan sudah hajah, maka itu al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Al-hajatu tanzilu manzilatud darurah. Sama al-mahdzurat ad-darurat tubihul mahdzurat. Dan sesuatu yang sifatnya mahdzurat maka diperbolehkan melakukan hal-hal yang sifatnya mahdzurat, yaitu apa? Kashful aurah diperbolehkan kalau sifatnya mahdzurat. Maka untuk menentukan jenis kelamin janin menurut dokter ini itu boleh kalau sifatnya darurat. Nah, sesuatu yang sifatnya darurat itu diperbolehkan melakukan sesuatu yang sifatnya mahdzurat, termasuk membuka aurat itu. Jadi membuka aurat wanita di hadapan dokter asing itu kalau sifatnya darurat maka tetap diperbolehkan, karena ad-daruratu tubihul mahdzurat. Sesuatu yang sifatnya darurat memperbolehkan atau diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang. Seperti itu. Nah, sekarang adalah tsaniyan adillatu ashabi qaul ats-tsani, dalil pendapat kedua. Dalil pendapat kedua ini apa tahu? Istadal ashabul qaul ats-tsani qailun bi ibahati ikhtiarisil janin mutlak, dengan kitab, dengan sunnah, dan juga dengan ma'qul. Dalil pendapat kedua ini boleh secara mutlak, apapun alasannya boleh. Nah, ini dalil pendapat kedua. Adapun karena ini waktunya udah panjang sekali, maka untuk dalil pendapat kedua, ketiga, dan keempat akan kita kupas di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.